Selamat pagi sidang jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berterima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam tadi dan kami juga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang apapun. Sementara kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Biar Tuhan juga mempersiapkan diri kami untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami diberkati dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyertai juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang apapun. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian kita. Kepada Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada yang Tuhan andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Ya, biar menjadi tekad kita ya, setiap waktu yang diandalkan hanya Yesus. Apa yang bisa kita pegang dari dunia ini yang semakin hari banyak perubahannya, hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Biar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah dan nikmatilah bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Pernah merasakan makanan yang enak? Pernah merasakan minuman yang nikmat? Seperti itulah yang harusnya kita rasakan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita merasakan betapa nikmatnya bersekutu dengan Tuhan. Betapa enaknya kita bisa menikmati firman Tuhan. Itu yang harusnya kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Bisa saat teduh kita pagi hari ataupun ketika malam hari. Biarlah kita boleh menikmati firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Terlebih saat pagi hari ini ya, supaya kita boleh diberkati firman Tuhan dan terlebih kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan naikkan pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan
akan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka dalam Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan Yesus, ini yang mau kami nikmati setiap hari dalam kehidupan kami. Walaupun dunia bergelora dengan begitu banyak masalah, dengan segala ketakutannya yang ada Tuhan, tapi kami mau menikmati Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Sungguh itu yang kami miliki, harta kami dalam hidup ini ya Tuhan. Sebentar kami mempersiapkan diri kami diberkati dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan pakai persiapan dia, firman yang akan dibagikan. Tuhan pakai apa yang akan dia sampaikan, biarlah hanya dari Tuhan. Dan kami mau diberkati dari firman Tuhan yang kami dengar. Dan terlebih jadikan kami sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang mengurapi setiap kami persiapan hati dan pikiran kami, keberadaan kami semuanya untuk berkati dari firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, urapi dia dan pakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Sungguh hati kita penuh dengan ucapan syukur tentunya. Sebab hari-hari ini, mungkin 2 tahunan atau hampir 3 tahun ini, ya kita dalam kondisi yang memang ada sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan. Baik dalam hal kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dan ternyata termasuk dalam hal ibadah kita. Bahkan di dalam semua itu kita tahu bahwa ada situasi yang begitu sulit, yang mengancam, tapi puji Tuhan, hari ini kita masih ada sampai pagi hari ini. Jadi kita semakin bisa merasakan bagaimana sungguh pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, pertemuan atau saya pun bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara mungkin sekian tahun yang silam. Saya pikir ini menunjukkan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan ya. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini kepada Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh pengurus gereja.
Ya, baik. Mari kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di saat pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-7. Nah, lalu kita akan lompat ayat yang ke-11, ke-14. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Sesungguhnya memang hampir semua dari bagian pasal ini, tetapi untuk mengingat waktu kita cukup membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Demikian bersama-sama kita baca ayat yang ke-7 pertama, 2, 3 ya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Hila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Ayat 14, 2, 3 ya. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat soal Daud, tentu mungkin kita tahu bagaimana Daud itu bisa mengalahkan Goliat. Seperti sebuah prestasi atau mungkin kepahlawanan Daud yang luar biasa. Kita ingat itu, cerita itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud pun pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Dia pernah menghadapi situasi yang menegangkan, bahkan ancaman nyawa. Di sini di kisah yang telah kita baca tadi menunjukkan bahwa ternyata pada akhirnya Daud itu menjadi seorang buronan nomor 1 dari sang raja Saul. Dia menjadi buronan dan itu yang mengejar, kalau lihat di bawah ayat itu adalah langsung Raja Saul bersama dengan pasukannya mengepung daerah Kehila, lalu hendak menangkap Daud, lalu membunuh Daud. Dan memang ini adalah sebuah usaha yang sudah beberapa kali dilakukan untuk membunuh Daud. Alasannya adalah supaya Daud itu berakhir hidupnya atau mati. Singkatnya begini, saya mau katakan Daud itu pernah berada dalam sebuah ancaman. Dan ancaman itu adalah ancaman kematian. Ancaman itu adalah ancaman untuk mengakhiri kehidupan. Memang Daud apa salahnya? Itu hanya ibarat sebuah iri hati dari seorang Raja Saul. Padahal dia pun adalah seorang menantu raja. Saul adalah menantu raja. Tapi itulah hati. Tapi dengan semua itu, Daud akhirnya menghadapi semua ancaman itu. Ancamannya tidak tanggung-tanggung. Bahkan penuh dengan emosi. Bahkan Saul sampai berikhtiar. Beberapa kali di Alkitab dikatakan Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. 2 kali percobaan sempat dilakukan untuk membunuh Daud. Hanya memang belum berhasil. Tapi kali ini Saul seperti sudah yakin, dia berkata, dia sudah terkepung di satu daerah yang namanya Kehila itu. Dia sudah ada masuk di kota yang berpintu, yang berpalang. Kalau kita sergap dia mau apa? Dia tidak bisa kabur lagi, kita hanya tinggal selesaikan. Daud terancam. Saya mencoba merenungkan bagian ayat ini, bahwa sesungguhnya kehidupan kita manusia tentunya juga pernah menghadapi situasi-situasi yang mengancam. Alkitab kita mencatat bahwa sesungguhnya kehidupan kita hanya sejengkal dari maut. Hanya sejengkal dari maut. Bahkan di dalam bagian perjanjian baru disebutkan bahwa seseringkali kita menghadapi maut. Situasi yang mengancam, kematian. Paulus pernah menggambarkan itu di dalam Korintus, bahwa dia diperhadapkan dengan maut. Saudara-saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti kita. Tapi kita hendak mau belajar bagaimana kehidupan kita menghadapi situasi yang terancam itu. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan kehabisan akal. Bukan berarti Tuhan sudah tidak mau menopang kita. Tapi hidup kita seringkali seperti itu. Daud seorang raja yang diurapi. Daud seorang yang dipilih Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Allah begitu berkenan kepada Daud. Tapi kenapa ini semuanya bisa terjadi? Akhirnya kita tidak menyangkali Tuhan. Kalau kita mengerti. Akhirnya kita tidak berubah setia dengan Tuhan. Kalau kita mengerti. Bahwa memang kehidupan kita seringkali ada di dalam satu keadaan berbahaya. Hari-hari ini. Apa yang kita hadapi. Ya. Meskipun mungkin COVID ini. Ya katanya sudah lumayan lah. Dibandingkan Delta dulu, dibanding Delta. Lalu ini Omikron katanya udah lumayan. Bahkan saya dengar-dengar ya dari pandemi jadi endemi. Ya,
Tapi apapun itu, ancaman masih ada. Ya, kita tahu di luar sana, di Rusia sana, mereka masih sedang perang, mereka sedang menjajah Ukraina, menginvasi Ukraina. Bahkan yang ditakutkan oleh dunia adalah jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga, para analisis sudah mengatakan itu mainnya main-main bom nuklir. Kita tahu dampak dari nuklir. Ada yang sampai ratusan bahkan ribuan lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Kalau itu terjadi. Dan hampir ya, kalau sampai semua itu begitu, dunia akan rusak. Dan itu bukan hanya di sana. Tapi saya baca-baca ternyata atmosfer pun nanti akan berubah. Oleh karena radiasi, oleh karena partikel, oleh karena dahsyatnya ledakan itu. Artinya masih banyak ancaman. Kita tidak ada yang merasa berkata, oh saya aman-aman saja. Ya, ada pernah seorang dokter berkata, bahkan di dalam radius 1 meter persegi, begitu. Di sini ini banyak virus, Pak. Dia bilang, ini banyak virus. Terlalu banyak virus yang mengancam diri kita. Sesungguhnya terlalu banyak yang kita jaga. Mungkin kita tidak tahu menahu. Di luar sana pun bisa saja ada ancaman. Waktu kita mungkin dalam berkendara pun bisa saja ada ancaman. Waktu kita ada di mana pun bisa saja ada ancaman. Tapi bagaimana kita berjalan dalam ancaman yang sedemikian itu? Itu yang ingin saya sampaikan. Bahwa Daud ada dalam ancaman, tapi bagaimana dia berjalan dalam kehidupannya sebagai seorang raja yang sudah dipilih Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, bagaimana dia berjalan dalam kondisi terancam itu. Saya pun ingin menyampaikan itu kepada kita, supaya satu kali kelak kita tidak menyangkali Tuhan, kita tidak menggerutu, kita tidak jauh dari Tuhan, tapi kita percaya sebagaimana yang dikerjakan oleh Tuhan terhadap mereka-mereka yang sudah dipanggil Tuhan, meskipun ada dalam sebuah situasi yang berbahaya. Perhatikan ini. Ya, satu kali kalau baca pasal 22 di dalam Samuel itu, Daud dalam pelarian. Nah, lalu Daud lari ke Nob. Dia menjadi buronan Raja Saul. Dia lari ke Nob. Kemudian dia bertemu dengan imam di sana. Kemudian ada orang yang melihat, ya, ada orang yang melihat. Nah, lalu saksi mata itu memberitahukan kepada Saul. Nah, lalu akhirnya Saul datang, justru membunuh semua imam itu. 40-an imam itu dibunuh semua. Dan termasuk orang-orang yang ada di Nob, dibunuh semua. Hanya satu Abiatar yang lolos. Dia memberitahukan kepada Daud bahwa Raja Saul sudah mengepung daerah kami. Bahwa dia hendak menangkap Daud. Karena memang Daud sempat ada di situ. Dan akhirnya semua yang ada di situ ditumpas. Bapak Ibu bisa baca nanti. Lihat bagaimana ketragisan dari seorang Saul. Bahwa Saul tidak main-main untuk membunuh seorang Daud. Sekarang Daud masuk ke Kehila. Di Kehila, Daud masuk. Daud berkata kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah orang-orang Kehila ini nanti juga pada akhirnya menyerahkan aku kepada Saul? Tuhan jawab, ya. Lalu akhirnya Daud harus keluar dari Kehila. Nah, lalu dia ada di padang gurun Zif. Tetapi itu bukan tempat yang aman. Dia hanya ada di dalam sebuah persembunyian. Saya mendengar itu adalah daerah yang tandus. Saya membaca beberapa artikel menunjukkan bahwa itu bukan daerah yang justru aman. Daud di situ menjadi seorang asing, terancam. Dan kita lihat bagaimana Saul terus berusaha. Ini ancaman. Ancaman itu real. Ancaman itu nyata bagi Daud. Dia tidak sekedar, oh iya ya, memang begini. Bukan. Tapi ini ancaman itu begitu nyata. Nah, saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana kita menghidupi perjalanan iman kita meskipun dalam situasi yang terancam. Coba lihat di sini, menarik. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kita di dalam pasal 23 ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Perhatikan. Dan selama waktu itu, Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya atau ke tangan Saul. Saudara, perhatikan bagaimana Saul itu berusaha selama itu. Dia seperti mengurung. Dia seperti membuat Daud itu harus keluar dari persembunyiannya, kekurangan segala bahan pangan, atau mungkin satu kali dia lengah,
lalu Saul akan menyergap. Tapi perhatikan di situ, bagaimanapun situasi ancaman yang dilakukan oleh Saul beberapa kali, terbukti ternyata bahwa kekuatan Saul tidak seberapa dibandingkan kekuatan Tuhan. Alkitab kita justru menunjukkan begini, tetapi, ya perhatikan di situ, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, masihkah kita bisa mempercayai tangan Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu mengancam itu? Memang ancaman real. Saul sudah datang. Saul dengan begitu kuat, dengan segala tentaranya ingin menangkap Daud. Tapi perhatikan, tetapi Allah. Bisakah kita masih mempercayai Allah di dalam situasi yang begitu mengancam? Jangan-jangan pikiran kita sudah terlalu capek. Mungkin pikiran kita, hati kita, iman kita mungkin sudah terlalu banyak dipengaruhi dengan segala keadaan-keadaan di luar kita. Lalu kita lupa memikirkan tentang karya Allah dalam hidup kita. Hati kita terlalu terobsesi dengan apa yang kita lihat dengan mata. Kita mungkin ya seperti dulu ya, waktu awal-awal COVID. Kita mungkin seperti penghitung apa ya, skor pemain bulu tangkis ya. 1-0, 2-0, 3-0, mungkin 5-7, begitu ya. Kita hitung. Waktu awal COVID ya. Wah, sudah berapa korbannya, sudah berapa yang meninggal. Kemudian data kita bisa lengkap lihat di sini. Lalu kita hitung tiap hari, capek. Kita menjadi ahli perkopitan semua ya. Searching sana, searching sini. Wah, gimana. Pokoknya kita semua sama jadi ahli dalam semua itu. Tapi di tengah-tengah segala situasi itu, apakah kita masih melihat Allah ada bersama dengan kita? Daud tidak begitu kuat. Daud tidak begitu sanggup dalam arti pasukannya hanya berapa ratus. Sementara Saul itu ribuan tentaranya. Dia hanya punya 600. Tapi Saul itu dengan kekuatan penuh sudah datang dan itu disusun oleh seorang raja. Terancam. Tapi perhatikan Alkitab kita dengan tegas. Bagaimanapun usaha Saul. Bagaimanapun Saul ingin membunuh seorang Daud. Alkitab mengatakan, tetapi Allah tidak menyerahkan. Selama Allah masih di pihak kita, selama itu kita aman. Mungkin kita takut ya. Mungkin kita seperti bingung dengan keadaan sekarang ini. Diterpa ini. Tapi masihkah kita mengakui bahwa Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan kita? Jika hidup kita adalah hidup yang terarah kepada Kristus. Ketika Kristus kita tempatkan tetap sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai penolong hidup kita. Percayai, Allah tidak meninggalkan kita. Hidup kita dijaga oleh Tuhan. Ya, lagu tadi mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu pengalaman umat Tuhan di Mazmur. Itu pengalaman mereka yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan. Itu pengalaman umat. Itu real. Itu bukan sekedar konsep. Itu bukan sekedar pernyataan. Tapi itu pengalaman. Nah mari Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin keadaan kita seperti terancam. Entah apakah itu hidup. Apakah itu ekonomi. Apakah itu masa depan. Apakah itu segala sesuatu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi beranikah kita masih mengakui. Jika Allah ada bersama dengan kita. Kita bisa lewati. Daud tidak pernah berhasil dipegang, disentuh oleh seorang Saul. Justru kalau kita lihat di dalam 1 Samuel. Bagaimana Daud. Beberapa kali menjadi percobaan pembunuhan. Saya pikir zaman dulu ya. Raja itu bukan sekedar jago ini. Tapi raja yang dulu diangkat itu memang ahli perang. Nanti boleh lihat strategi Saul itu. Beberapa kali dia perang menang. Dan dia menjadi seorang ahli yang bisa menancapkan lembing itu loh. Waktu Daud duduk di sana. Lalu dia mencoba menancapkan lembing itu. 2 kali percobaan itu. Tapi 2 kali lolos. Dikejar-kejar. Malah kesempatan untuk membunuh. Bukan Saul membunuh Daud. Tapi Daud sebenarnya punya kesempatan membunuh Saul. Siapa yang buat itu? Justru catatan Alkitab kita mau membuktikan bahwa ketika Allah bersama dengan Daud, maka di situ ada pemeliharaan Tuhan.
Betapa indah kehidupan kita jika kita menyadari ini. Mari, itu sebabnya jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan, buang Tuhan dari keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat Tuhan. Mungkin kita seperti tidak melihat secara real bagaimana tangan itu, tangan Tuhan menyentuh. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah lalu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kepedulian Tuhan adalah kepedulian yang saya katakan, dia adalah pribadi yang setia dalam kehidupan kita. Maka percayai, apapun itu. Perhatikan bagaimana orang-orang yang ada di Alkitab. Selalu janji Tuhan itu sederhana. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Daud alami benar-benar itu. Daud di dalam kesendiriannya, di dalam sebuah pelariannya, dia tahu Tuhan ada di situ. Dan selalu kalau Daud dalam keadaan tersesat, ketika Daud menghadapi musuh, ketika Daud dalam situasi genting, apa yang dilakukan oleh Daud? Bertanya pada Tuhan. Bertanya. Dia tidak panik. Kalau kita baca ayat yang di atas itu, ya. Kalau kita membaca ayat di atas, ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Hela dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga ini ke aku. Dan selanjutnya, lalu bagian terakhir, di kalimat terakhir bagian ayat 11. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota ini ke aku dengan orang-orang ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Dan selanjutnya. Saudara, ini yang kita harus belajar dari seorang Daud. Daud itu apapun masalahnya, nanti coba perhatikan. Dia selalu menempatkan Tuhan sebagai tempat dia untuk mendapatkan jawaban. Dia tidak buang Tuhan. Dia tidak geger dalam arti begini, dia panik. Dia tidak panik itu. Dia selalu mengingat Tuhan, apakah Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Meskipun dalam pelarian, meskipun ada dalam sebuah ancaman. Ingat sekali lagi, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bagaimana kita berjalan dalam situasi yang terancam ini? Yang pertama, ingat, Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak membiarkan. Mungkin sekali lagi, engkau melupakan Tuhan. Mungkin pikiranmu tidak bisa menjangkau Tuhan. Kamu tidak bisa lagi memikirkan. Mungkin hatimu sudah tidak sanggup. Tapi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat-umat pilihan. Satu kali, sampai di dalam perjanjian baru diulang. Sekali-kali, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Percayai dia. Percayailah Tuhan di masa-masa yang terancam ini. Apapun itu, mari kembalikan hidup kita untuk tetap meyakini Tuhan tidak akan mungkin melupakan kita jika engkau adalah anaknya. Dan engkau ketika kita adalah anaknya, jangan pernah lupakan Bapa, lupakan Allah sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang ditunjukkan oleh ayat Alkitab. Dan selama, perhatikan itu ya, dan selama waktu itu Saul mencari Daud, tetapi Allah tidak menyerahkan dia dalam tangannya. Pegang itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa belajar, tetapi itu kan sesuatu yang kontras dan meneguhkan. Artinya begini, Saul berusaha, tapi Tuhan ada. Kalau kita membaca bagian dulu yang pernah dialami oleh seorang Yusuf. Yusuf itu berkali-kali menghadapi sebuah tekanan keadaan yang sulit. Hampir dibunuh. Lalu dimasukkan di sumur. Lalu dijual. Nah lalu kita perhatikan sempat ada di rumah Potifar. Tapi akhirnya dituduh dan akhirnya masuk penjara lagi. Itu pengalaman pahit. Itu pengalaman pahit. Tidak ada salah. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan sebagai akibat dari kecurangannya. Tidak ada. Kalau itu terjadi itu wajar aja kan. Tapi ini semuanya berjalan dengan baik. Perjalanan hidup. Tapi perhatikan itu. Berusaha manusia untuk menenggelamkan seorang Yusuf.
Demikian pun Daud. Tapi apa kata Alkitab kita? Firman Tuhan justru membuktikan mereka lolos dari semua itu. Sebab apa? Tuhan tidak menyerahkan. Tuhan tetap yang punya kuasa. Tuhanlah yang tetap punya kendali terhadap pribadi-pribadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lalu Alkitab kita dicatat begini di dalam Kejadian pasal yang ke-49. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kita? Pasal 50, sorry. Bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat. Yusuf bilang begini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia katakan terhadap saudaranya. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Artinya nampaknya kamu seperti ingin menghancurkan kehidupanku. Tapi Tuhan lebih berkuasa dari itu. Sama seperti pengalaman Daud. Memang Raja Saul hebat. Raja Saul memang berkuasa. Raja Saul sebagai pemegang pucuk kepemimpinan itu. Dia bisa melakukan apa saja. Dia berkuasa di situ. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Tidak ada pribadi yang sanggup lagi menghalangi dia. Tapi Daud tetap tidak bisa disentuh. Sebab apa? Tuhan ada. Tuhan ada. Kalau Tuhan bersama dengan kita sekali lagi, kita tidak akan dibiarkannya. Kekuatan yang ingin menghempaskan kita pun, dunia yang mungkin ingin menghempaskan kita, sekali lagi. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu, tidak akan terjadi. Kendali kehidupan kita sekali lagi bukan di tangan dunia yang rusak. Kendali kehidupan kita sebagai miliknya. Bukan dalam kondisi yang mungkin saat-saat ini tidak tahu kita, kurang stabil ini. Nasib hidup kita. Nasib kehidupan orang percaya. Saya pakai istilah nasib. Bukan di tangan dunia. Tapi justru di tangan atau berada dalam genggaman Tuhan. Itu yang Alkitab buktikan kepada kita. Sekuat apapun itu. Sekuat apapun Saul. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan. Tuhan tidak menyerahkan. Sekali lagi. Tuhan artinya tetap memegang. Tuhan yang berkuasa dalam segala otoritasnya. Dunia bisa lakukan apa? Jika kuasa Tuhan tetap bekerja bagi kita. Itu hal yang pertama yang harus kita imani menjalani masa-masa yang terancam ini. Percayai Tuhan memegang hidup kita. Tuhan bersama dengan kita. Nah, yang pertama. Lalu berikutnya, bagaimana kita menghidupi keadaan yang begitu terancam yang mungkin juga seperti Daud ini. Kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan oleh Alkitab kita, ternyata Daud itu, sekali lagi, tidak putus asa. Dia tidak merasa begini, udahlah Tuhan kok bolak-balik, sejak Tuhan urapi aku ini jadi raja, justru dari situ itu masalahnya. Dulu waktu aku sebagai seorang penggembala kambing domba yang 2-3 ekor itu, aku tidak menghadapi masalah. Aku aman-aman saja. Tapi justru setelah diurapi oleh Tuhan, coba perhatikan itu. Memang sedikit naik, langsung naik di istana. Dari seorang penggembala yang tak diperhitungkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Nah lalu akhirnya dia naik sampai di istana. Tapi justru yang dikisahkan oleh Alkitab hanya satu kali itu. Hanya satu kali itu kemenangan Daud dengan Goliat itu yang indahnya. Memang itu cara Tuhan untuk menaikkan dia. Langsung santer antara Israel dan Filistin. Ada seorang anak muda yang tampil di situ. Ya, seorang anak muda yang tampil seorang Daud, tapi selanjutnya kisah-kisah adalah kisah-kisah ancaman hidup. Saudara begini. Seringkali mungkin kita merasa capek. Kenapa begini Tuhan? Bukankah aku ini milikmu? Bukankah aku ini yang adalah, mungkin kita akan berkata, aku hambamu. Tapi kenapa keadaan ini justru semakin sulit? Tapi sesungguhnya, apa yang mau ditunjukkan oleh Alkitab justru mau membuktikan tadi, balik. Kekuatan Tuhanlah yang memelihara engkau sejak engkau dipanggil, sejak engkau dipilih, sejak engkau dijatuhkan rencana untuk kita. Tuhanlah yang akan membawa kita sampai kepada rencana itu. Akhirnya apa? Pasal 23 dan selanjutnya, memang akhirnya Daud seolah-olah hilang kisahnya. Dalam arti begini, kembali ke kisah Saul sampai kepada kematiannya. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab? Alkitab kita membuktikan begini. Allah tidak pernah putus untuk melanjutkan rencananya bagi Daud.
Allah tidak kewalahan untuk menolong Daud untuk tetap berada dalam rencananya. Meskipun masa-masa ancaman, rencana Allah itu tidak bisa dibatalkan. Rencana Allah tidak bisa digagalkan. Ingat itu, Bapak Ibu. Mungkin awal-awal, waktu kita semangat mungkin, ya masih seperti kondisi aman-aman. Lalu kita memegang sebuah, dalam arti mengklaim, mempercayai sebuah rencana Tuhan. Mungkin kita masih berkata dulu, Tuhan, aku tahu bahwa ada rencanamu buatku, buat keluargaku, buat anak-anakku, buat semua ini. Tuhan punya rencana. Tapi ketika ancaman itu ada, masihkah rencana Tuhan itu berlaku? Apakah pada akhirnya rencana Tuhan itu harus dibatalkan? Apakah akhirnya kita harus berkata itu hanyalah sebagai awal saja? Tapi ketika ada ancaman ini, rencana Tuhan tidak akan berlaku lagi dalam kehidupan kita. Akhir dari dari 1 Samuel, lalu masuk 2 Samuel, justru membuktikan kegemilangan dari apa yang sudah pernah dilewati oleh seorang Daud. Sampai akhirnya Saul berakhir hidup di ujung dari kitab ini, 1 Samuel. Lalu 2 Samuel justru mencatatkan bagaimana Tuhan menyatakan rencananya kepada seorang Daud. Memang ayat-ayat di dalam 1 Samuel hanya mau membuktikan Daud tidak bersalah dalam panggilannya. Daud tidak bersalah di dalam untuk dia menjadi raja itu. Dia tidak mengkudeta seorang Saul. Dia tidak membunuh seorang Saul. Dia meskipun punya kesempatan, dia tunggu waktunya Tuhan. Dia tunggu bagaimana cara Tuhan. Bahkan pernyataan Daud yang luar biasa terhadap Saul berkata, jangan mengusik hamba Tuhan yang kuurapi. Itu kata Daud. Padahal dia punya kesempatan untuk membunuh seorang Saul. Dan kalau kita lihat itu, kesempatan itu adalah kesempatan emas untuk membunuh Saul 2 kali. Kata yang dipakai di situ adalah Saul tertidur. Semua tentara tertidur. Kata tertidur di situ sama dengan kata yang dipakai pada waktu Adam tidur. Itu tidur yang dibuat Tuhan. Bom mau meledak pun di situ dia tidak bangun itu. Kayak orang mati sudah itu. Ya, jadi Daud itu tidak perlu takut. Kalau tiba-tiba langsung ada yang bangun lalu disergap dia. Tidak. Itu tidur yang memang sudah tidur. Kata yang dipakai itu adalah tidur yang berbeda dengan tidur biasa. Coba bayangkan dengan kondisi itu. Daud punya kesempatan untuk menancapkan lembing seperti usulan prajuritnya. Tombak saja itu seorang Saul itu. Tapi Daud berkata, itu bukan hakku. Tidak boleh mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Itu pernyataan Daud. Tapi kenapa dia harus lewati semua itu? Ini hanya mau menyatakan begini kepada kita Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan tidak berakhir dalam kondisi sulit. Tuhan tidak kewalahan untuk melanjutkan rencananya dalam hidup kita. Maka hari-hari yang begitu mengancam ini pun tetaplah percayai. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut. Doa yang pernah kita bangun terhadap mungkin anak kita, cucu kita. Jangan takut meskipun terancam. Lanjutkan doa kita. Lanjutkan kesetiaan kita. Lanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita. Percayai. Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita membaca bagian ayat ini selanjutnya. Daud tidak putus asa dalam panggilan Tuhan. Daud tidak merasa bahwa terlalu capek saya mengikuti Tuhan. Tidak. Tapi dia setia. Dia setia. Dia tidak merasa, waduh Tuhan, betapa beratnya ini. Kayaknya bukan saya deh. Lanjut aja melalui orang lain. Saya sudah tidak sanggup. Bayangkan, saya seorang anak dari sebuah desa. Saya hanyalah seorang penggembala. Nah lalu harus naik sampai ke istana. Lalu sampai di istana betapa buruknya kabarku. Aku menjadi seorang buronan. Dikejar-kejar oleh seorang raja. Dia punya alasan. Dia harusnya berkata, udahlah saya tinggalkan semua. Tapi itu tidak. Daud tidak mengkudeta. Daud tidak menyusun pasukan. Daud tidak menantang melawan seorang Saul. Dia mencoba menghindar, dia lari dari satu tempat, dia lari ke tempat lain, dia lari ke tempat lain. Apa yang mau dibuktikan oleh Alkitab? Daud memang betul seorang hati yang murni, hati yang bagus. Dia tidak mau kalau dia menjadi raja karena memang yang dia mengkudeta. Dia tahu kapan waktunya Tuhan untuk dia. Dia mengerti persis ada maksud Tuhan dalam pengurapan dia, pentahbisan dia menjadi seorang raja.
Tidak ada yang salah dalam semua itu. Dia tahu ada waktunya Tuhan. Ya, coba perhatikan ayat yang ke-17, pasal 23. Ya, ayat 15 Daud takut. Ayat 15 Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui hal yang demikian." Dan selanjutnya, apa yang terjadi? Justru di dalam pengejaran itu, Daud mendapatkan peneguhan. Dia yang sudah membangun relasi dengan Yonatan. Akhirnya Yonatan tahu, bukan aku yang akan menjadi raja. Artinya bukan dinasti Saul, tapi dinasti Daud yang kelak. Nah lalu Yonatan berkata, kamu akan menjadi raja di Israel. Lanjut saja. Ya, nanti kita lihat memang datang Saul. Selanjutnya datang Saul, dah habis-habisnya dikejar terus. Tapi lihat, Daud pasti akan menjadi raja atas Israel. Itu yang saya katakan. Dalam kondisi yang terancam sekalipun, dalam kondisi yang mungkin berbahaya sekalipun, jangan lupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hidup kita, mungkin kita berusaha, mungkin kita mengatur, mengolah pikiran kita, bagaimana hari esok kita. Tapi sekali lagi, setiap pribadi, setiap kita, setiap keluarga, Tuhan punya rencana. Terancam memang. Rencana itu hampir gagal nampaknya. Daud hampir tidak akan jadi raja atas Israel kalau sampai Saul membunuh. Tetapi Tuhan tidak menyerahkannya untuk maksud Daud sampai kepada puncak dari maksud rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Pegang ini. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah ini, melalui khotbah ini, saya ingin kembali tegaskan kepada kita. Hidup kita memang ada ancaman. Situasi memang semakin sulit. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Jangan takut. Jangan takut. Hidup di dalam sebuah keterancaman itu. Ingatlah, hidup saudara ada dalam kendali Tuhan yang penuh. Dan hal yang kedua, rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Opir Manurung. Kiranya memberkati kita semua. Dan saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Opir Manurung. Dan Tuhan memakai hambanya sebagai pimpinan staf Sekolah Alkitab di Bandung. Tuhan memberkati keluarganya. Mari kita akan tutup ibadah kita saya mengundang kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini dapat beribadah secara on-site. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu semua ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan ibadah ini, yang sudah melayani. Bapa, Engkau memberkati kami semua, tambahkan pelayanan kami ya Tuhan, semakin indah bersama dengan Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan daripada Bapak Opir, ya Tuhan, yang dapat melayani di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memakai, memberkati hamba-Mu ya Tuhan, bersama dengan keluarga ya Tuhan, dan juga segala tugas pekerjaannya. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan saat ini ya Tuhan,
Ibu Rohani, Pendeta Muda Erma Setiawan, mengucapkan syukur pada kesempatan siang hari ini. Tuhan, Engkau sudah genapkan usianya memasuki tanggal 15 Maret kemarin dengan usia 86. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengasihi hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan juga menolong segala keluhan-keluhan mungkin di dalam tubuhnya. Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Bapa, dan Engkau juga memberikan sukacita, damai sejahtera bagi Ibu Rohani selalu. Terima kasih Tuhan, dan kami sidang Tuhan juga dapat menikmati berkat pagi hari ini lewat ucapan syukur Ibu Rohani. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh bermanfaat bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Engkau juga menolong bagi anak cucu kami yang sekolah, yang studi, yang meniti karir, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang tidak bisa saat ini datang dalam ibadah secara onsite, mungkin terganggu kesehatannya, Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan juga menolong, mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang mempunyai masalah persoalan. Di dalam kehidupannya Tuhan, Engkau sendiri sebagai penolong kami satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kalau kami pun mengalami kekurangan secara finansial, Engkau Maha Tahu, Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana musyawarah daerah GBIS Jabar Banten. Ya Tuhan, yang akan diadakan tanggal 23, 22 dan 23 yang akan datang di Bandung. Tuhan menolong semua para hamba-hamba Tuhan di Jawa Barat dan Banten dapat berkumpul untuk mempersiapkan ya Tuhan semua rencana kerja kami ya Tuhan, dan juga pelantikan calon-calon hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati, memberikan hikmat kepada kami semua sehingga dapat menjalankan tugas gereja kami masing-masing ya Tuhan dengan baik. Dan pekerjaan Tuhan semakin diperluas, khususnya bagi GBIS Jabar Banten. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala keperluan dan kebutuhan Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal di kota Bandung. Tuhan juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dari mulai Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Camat, RT, RW, Angkatan Bersenjata, dan juga Polri. Tuhan juga menyertai, memberkati mereka semua dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Dan juga kami menyerahkan bangsa kami ya Tuhan, dijauhkan dari pemaparan virus corona, dari segala ancaman ya Tuhan, segala macam gangguan yang ada baik ya Tuhan dalam negeri maupun ya Tuhan di dalam dan di luar. Tuhan, Kau menolong supaya negara kami tetap ada di dalam keamanan, kesatuan Republik Indonesia ya Bapak. Tuhan memberkati semua bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga akan menolong saat kami pulang. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus,
akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan damai yang diberikan.